Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Suntuk. Kali ini saya akan bahas tentang makam Sunan Bonang berkaitan dengan adanya sayembara yang disampaikan oleh Habib Hussein Ba'agil Tuban. Oleh karena itu saya selaku sejarawan dari Surabaya ingin menyampaikan sebuah pesan. Sejak kapan makam Sunan Bonang itu ada? Di manakah makam Sunan Bonang itu berada? Sejak kapan makam-makam di Sunan Bonang itu banyak makam-makam yang ada? Dan bagaimana statusnya setelah makam Sunan Bonang menjadi cagar budaya? Ini yang akan kita bahas. Pemirsa yang saya hormati, saya perkenalkan diri, saya adalah Dr. Andes Mufid MPDI, pemilik penerbitan Menara Madinah Buku dan percetakan Menara Madinah Buku, sekaligus penulis buku tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia dan penulis buku para wali songo dan para kiai pejuang kemerdekaan. Perlu diketahui bahwa makam Sunan Bonang ini bagi orang awam ya ada 3 sehingga membingungkan, yaitu di Tuban dekat kantor Bupati Pemda Tuban, di daerah Bonang, kemudian di Pulau Bawean. Saya selaku sejarawan dari Surabaya yang belajar sejarah nasional, sejarah prasejarah, sejarah nasional dan sejarah Islam di Universitas Negeri Jember dan Yayasan Sunan Ampel Surabaya di Pasca Sarjana. Saya mengatakan bahwa makam yang asli Sunan Bonang itu adalah di dekat Pemda Kabupaten Tuban yang saat ini banyak diunjungi oleh para peziarah. Di situ ada bukti-bukti tentang bentuk makam, bangunan makam yang sangat tua sekali badannya. Kemudian makam itu dikasih cungkup. Pada masa pasca reformasi Presiden Pak Soeharto, pada waktu itu banyak makam-makam dibangun dan makam Sunan Bonang itu juga akan dibangun, bahkan akan membongkar cungkup yang ada. Pada saat itu saya sedang berada di Tuban. Waktu itu saya menjadi wartawan tabloid Posmo. Nah, di situ saya menyatakan kepada ketua panitia yang telah sukses membangun makam di Lamongan, makam Sunan Derajat. Saya nyatakan bahwa jangan dibongkar cungkup yang asli yang
usianya sudah 200 tahun, 300 tahun. Tapi cukuplah, di atasnya perlu dikasih cungkup juga yang lebih besar seperti makam Sunan Derajat. Ya, akhirnya ketua panitia waktu itu setuju sepakat. Tapi sebenarnya rencana mau dibongkar. Kemudian pembangunan makam Sunan Ampel dikasih atap atas. Dan sayangnya ini cagak-cagaknya yang berasal dari cor-coran itu kalau menghilangkan makam yang ada itu, karena cagak-cagak itu yang terbuat dari cor-coran, semen dan material itu, saya melihat menghilangkan satu makam. Dan makam itu hanya tinggal belang-belang kecil. Kalau empat cagak ya berarti 4 makam. Karena pada waktu itu saya melihat makam di makam Sunan Bonang itu sangat rapat, banyak pohon-pohon. Nah, pohon-pohonnya itu juga ditebang. Ini kan ya sebenarnya tidak boleh, karena pohon itu kan berzikir kan. Bisa meringankan dosa-dosa orang-orang yang telah meninggal. Alasannya membangun makam Sunan Ampel itu adalah karena makin banyaknya pengunjung, sehingga perlu pengunjung untuk dilindungi dari hujan. Kelebihannya pembangunan pada pasca Pak Harto lengser itu, orang-orang yang berjaya ke makam Sunan Bonang terlindung dari air hujan. Tetapi cagak-cagaknya itu telah menghilangkan beberapa makam yang ada. Kalau cagaknya 4 ya 4 makam, kalau 6 ya 6. Saya melihat sendiri. Sementara di Bonang itu sebenarnya adalah tempat tinggal Sunan Bonang, daerah situ. Di situ tidak ada bukti. Kenapa saya katakan ini rumah? Karena di situ masih ada peninggalan gapura rumah. Itu bukti-bukti. Tapi tidak ada bentuk nisan maupun badan makam. Ini menunjukkan bahwa makam Sunan Bonang itu adalah di daerah Bonang, dekat bukit. Kemudian yang di Bawean itu sebenarnya juga bukan makam, tetapi ada petilasan. Petilasan Sunan Bonang, karena dakwah Sunan Bonang itu bukan hanya di tanah Jawa, Pati, Kudus, Demak, tapi juga melebar ke Pulau Bawean, dan di sanalah ada petilasan tempatnya Sunan Bonang. Dengan demikian bahwa makam Sunan Bonang yang asli adalah berada di dekat Pemdai. Perlu diketahui bahwa makam Sunan Bonang ini sebenarnya sudah ada sejak lama.
abad ke-14, awal abad ke-15 ya beliau meninggal. Kalau zaman dulu orang menyebut adalah makam Syekh Magnum Ibrahim ya. Kemudian pada masa kerajaan, masa Belanda masuk ke Indonesia, ini namanya diganti dengan nama Sunan Bonang karena berasal dari Bonang. Ini sebenarnya siasat licik daripada penjajah Belanda lewat orang-orang Indonesia untuk disampaikan bahwa ini adalah makam Sunan Bonang. Jadi nama aslinya adalah Syekh Maulana Magnum Ibrahim, itu ditutup dan orang mengenalnya hingga sekarang adalah makam Sunan Bonang. Makam Sunan Bonang ini dulunya berada di pinggir pantai ya, Pantai Tuban, tidak jauh dari pantai. Dan jalan Anyar Penarukan itu yang dibangun oleh Daendels ya. Daendels itu merupakan jenderal dari Perancis ya, bukan dari Belanda, karena Perancis saat itu menguasai Belanda. Orang Belanda, rajanya lari ke Inggris. Jadi jalan Daendels itu sebenarnya dengan makam Sunan Bonang itu lebih dulu makam Sunan Bonang. Sunan Bonang awal abad 15 itu meninggal dan Belanda masuk menjajah Indonesia itu mulai berkuasa itu abad 17. Kenapa abad 17 berkuasa? Karena yang menentukan Raja Solo dan Jogja adalah Belanda. Kalau Pak Karno menghitung sejak abad ke-16 kedatangannya orang Belanda, John Peter Sungkun di daerah Batavia sana. Begitu juga kantor kabupaten Tuban itu belum ada. Yang ada lebih dulu itu adalah, kalau di Tuban ada makam Ronggolawe, itu sebenarnya bukan makam, tetapi itu adalah tempat perabuan dari putra Arya Wiraraja, yaitu Ronggolawe. Kalau tempat perabuan Ronggolawe dengan makam Sunan Bonang itu lebih dulu dari makam Ronggolawe. Perlu diketahui bahwa makam Sunan Bonang itu yang merupakan pertama kali ada di situ. Ada satu makam, yaitu makam Sunan Bonang. Kemudian pada masa kerajaan Pajang masih sedikit makam itu. Kemudian pada masa kerajaan Mataram itu masih sedikit pula. Kemudian makam tersebut setelah Belanda menguasai Indonesia,
makam Sunan Bonang terbengkalai sebagaimana makam Syekh Malik Ibrahim, Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Nah, di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik itu kan foto-fotonya itu kan fotonya terbengkalai, pecah-pecah makamnya itu. Tetapi makam di Tuban, makam Sunan Bonang masih terjaga rapi. Dan lama-kelamaan makam Sunan Bonang di pinggir pantai itu adalah semakin banyak. Jumlahnya orang-orang Islam banyak yang dikubur di situ. Sehingga makam Sunan Bonang semakin banyak dikelilingi oleh makam-makam pada masa kerajaan Mataram Islam. Dulunya di makam Sunan Bonang itu ada sebuah musola terbuat dari kayu tapi. Kemudian pada masa penjajahan Belanda di situ ada didirikan masjid khas Belanda. Tetapi kemudian pada masa Bupati Heni pasca reformasi itu dirubahnya masjid bersejarah bikinan orang Belanda itu, yang bisa dilihat pada masjid saat sekarang ini. Ini berarti apa? Mantan Bupati Heni telah merubah masjid bersejarah yang dibangun oleh orang Belanda. Makam Sunan Ampel dan makam Sunan Bonang ini pasca COVID dan saat COVID ya. Kalau saat COVID, pasca COVID itu sudah mengalami perubahan. Makam Ampel itu dirubah bentuknya dan dikeramik. Tempat-tempat orang berziarah. Demikian juga makam Sunan Bonang ini juga dikeramik dengan alasan bahwa agar bikin nyaman dari para peziarah. Tetapi mengorbankan bukti-bukti autentik seperti nisan-nisan yang ada. Terus bagaimana dengan makam orang-orang Yaman? Makam orang Yaman itu ya berada di daerah sekitar Kampung Arab itu. Karena pada zaman Belanda orang-orang imigran Yaman itu tidak berkumpul dengan masyarakat yang ada. Tapi mereka dalam satu kelompok, yaitu menetap di kampung Arab itu namanya. Tapi beda dengan kampung Kauman ya. Kalau kampung Kauman itu posisinya berada di dekat kerajaan-kerajaan. Orang-orang imigran Yaman itu menetap di
daerah-daerah makam yang ada makam wali. Pada zaman dulu, awal Belanda mendatangkan orang-orang Yaman itu pertama di Batavia, kemudian menyebar ke Kudus, ke Rembang. Setelah itu menyebar ke daerah Tuban. Kalau di Kudus memang tidak ada tidak ada makam Pak Alawi ya di sana. Tapi orang-orang Kudus masih kuat, masih condong kepada Habib Pak Alawi dan Habib Lutfi. Sedangkan makam Sunan Bonang ini pada masa Covid itu bermunculan nisan-nisan baru yang mengatasnamakan nama-nama dari klan Pak Alawi. Padahal sejak zaman Sunan Bonang meninggal di situ sudah ada. Demikian juga pada masa zaman Mataram, zaman penjajahan Belanda pun tidak ada nama klan Pak Alawi. Nah, setelah adanya Covid dan pasca Covid ini muncullah puluhan nisan di makam Sunan Bonang dengan mengganti nisan lama dengan baru, yang baru dikasih dengan nama klan Pak Alawi gitu. Hal ini sebenarnya tidak boleh. Nah, gerakan mengubah nisan ini dilakukan bersamaan pada masa Covid, karena Covid kan tidak ada orang yang ke makam, jarang. Jadi bukan hanya nisan Sunan Muria saja yang diambil, tetapi nisan-nisan yang ada di sekitar makam Sunan Bonang itu juga diambil dan diganti. Ada di ring 1, ada di ring 2, dan ada yang di ring 3. Ini sebenarnya melanggar undang-undang cagar budaya. Ini bisa denda itu 1 miliar. Nah, celakanya dari pihak pengurus makam ini tidak berdaya. Rupanya klan Mbak Alawi di makam Sunan Bonang ini sangat berkuasa. Dibuktikan dengan banyaknya nisan-nisan baru yang berlabelkan nama klan Mbak Alawi. Ini tidak bisa dibenarkan. Seharusnya nisan itu tidak boleh diganti karena makam Sunan Bonang sudah dinyatakan sebagai cagar budaya. Juga lingkungan makam Sunan Bonang ini merupakan makam bersejarah yang bernilai tinggi. Kalau Habib Hussein Baagil yang mengomentar bahwa dia yang menjadi saksi dan melihat langsung penguburan di makam Sunan Bonang, ini sebenarnya bisa dituntut.
dituntut kena pasal pelanggar undang-undang cagar budaya 1 miliar ini sebenarnya. Ini tidak boleh. Oleh karena itu nisan-nisan yang jumlahnya puluhan di Makam Sunan Bonang itu ya seharusnya diganti dengan yang asli. Karena ketika saya ke makam Sunan Bonang pada tahun 90-an, tahun 80-an itu tidak ada nisan-nisan baru yang bertuliskan klan Pak Alawi. Semua nisan-nisan masih orisinil, masih terlihat kekunoan. Nah, setelah pasca Covid, saya melihat banyak nisan-nisan baru yang berada di makam Sunan Bonang ya. Kalau Sunan Ampel juga dirubah makamnya. Walaupun di makam Sunan Ampel itu tidak ada nisan-nisan yang bertuliskan klaim Mbak Alawi. Hanya bentuk makamnya yang dirubah. Tetapi di Sunan Bonang ini tidak merubah makam Sunan Bonang, bentuk badannya juga tidak mengganti nisan Sunan Bonang, tetapi Habib Ba'alawi dengan teman-temannya ini mengganti nisan yang berada di sekitar makam Sunan Bonang itu dengan nisan-nisan yang baru. Dan Habib Hussein Ba'agil mengakui karena dia sebagai saksi. Dan ada juga Habib yang lain juga menyatakan bahwa yang mengganti nisan itu ya beliau. Nah, ini tidak bisa dibenarkan. Ini umat Islam yang mengerti sejarah harus bangkit, harus bicara. Juga PWLS ini juga harus melakukan aksi, minimal bicara. Kemudian lebih jauh ya mengganti nisan yang lama. Kalau dalam penelitian ulang, misalnya ada tokoh sejarawan maupun arkeolog, kalau sejarawan itu kan lebih fokus pada penulisan, pada kisah yang autentik. Tetapi kalau arkeologi ini lebih bertemu pada sebuah bentuk nisan itu sendiri. Nah, kalau nisan baru maka seorang arkeolog tentu langsung menyatakan bahwa itu bukan makam asli, tetapi adalah makam palsu. Kenapa itu dikatakan palsu? Karena bukti nisannya nggak ada. Yang asli nggak ada. Bukti nisan misalnya usianya 100 tahun, 200 tahun, apalagi pada masa ini pasca meninggalnya Sunan Ampel. Jadi bukti-bukti autentik nisan yang asli tidak ada. Apalagi sejarawan melihat kondisi nisan yang berlabel nama klan Ba'alawi, jika dibandingkan dengan bukti sejarah baik manuskrip maupun serat atau naskah kuno, tentunya itu bukan makam
makam asli tetapi makam palsu itu. Mungkin Habib Ba'alawi tidak mengerti bahwa di area makam Sunan Bonang ini adalah makam bersejarah yang dilindungi oleh pemerintah. Tidak boleh memindahkan atau mengambil. Ini kan salah satunya. Tidak boleh mengambil atau memindahkan. Apalagi mengganti, ya, tambah lebih parah. Nah ini Habib Hussein Al-Baqil ini bisa dituntut lewat undang-undang cagar budaya karena mengganti nisan yang lama. Karena itu nisan merupakan bukti autentik dari perkembangan sejarah makam sejak Sunan Bonang atau yang dikenal Syekh Makdum Ibrahim itu, kemudian sampai ke zaman Pajan, zaman kerajaan Mataram Islam hingga sekarang. Dengan demikian janganlah main-main, janganlah mengganti nisan-nisan yang ada. Saya mengatakan demikian ini karena saya telah belajar ilmu sejarah selama 10 tahun dan harus bicara. Dan saya sebagai seorang muslim harus bicara karena saya tak punya ilmunya. Kalau Habib Ba'alawi ingin merubah nisan, ya nisan yang di luar makam Sunan Bonang itu tidak ada. Kalau di dalam, ya ini namanya melanggar cagar budaya. Dalam analisa sejarah ini kemungkinan besar itu ada maksud-maksud tertentu, yaitu ini para Habib Ba'alawi ini dengan mengganti nisan itu dengan harapan nantinya ke depan itu mengklaim bahwa pengikut Sunan Bonang itu adalah Ba'alawi. Dengan bukti apa? Nisan-nisan yang mengataskan nama Ba'alawi. Tetapi karena mungkin tidak mengertiannya bahwa ternyata mengganti makam, mengganti nisan ini malah semakin runyam, malah tidak diakuinya sebagai makam yang asli. Bahkan dituduh Habib Ba'alawi ini yang ada di Tuban ini telah memalsu nisan yang ada, lepas dari adanya Habib Ba'alawi di makam Sunan Bonang itu. Ini menunjukkan bahwa tidak mengerti klan Ba'alawi. Bahkan berbalik dikatakan telah merusak peradaban penyebaran umat Islam di Tuban. Karena bukti-bukti peradaban penyebaran Islam di Tuban itu ya dibuktikan dengan makam Sunan Bonang, kemudian para pengikutnya, kemudian masyarakatnya. Nah, kalau nisan itu dibikin yang baru, sudah barang tentu dari segi tinjauan sejarah itu adalah
makam palsu, makam bikinan. Yang kedua adalah telah menghapus sejarah situs makam di Bonang. Mengingat di makam Bonang itu kan ada gapura yang cukup lama. Itu merupakan bukti autentik bahwa makam Sunan Bonang adalah makam yang bernilai sejarah bagi penyebaran agama Islam di wilayah Tuban. Bolehlah membangun hal yang baru di makam, tetapi tidak boleh merusak keasliannya. Nilainya makam baru dengan makam bersejarah berbeda. Kalau makam baru itu makam kontemporer ya, itu boleh dibangun sebagus-bagusnya. Tetapi khusus untuk makam bersejarah, makamnya Sunan Bonang, itu tidak boleh. Tidak boleh merubah, mengambil atau memindahkan nisan yang ada dan merubah bentuk badan makam. Dan perubahan yang ada di makam Sunan Bonang yang bisa kita betulkan yaitu adanya cungkup yang besar di atas makam Sunan Bonang. Itu bisa melindungi jamaah yang berasal dari berbagai daerah ketika hujan berlangsung. Tetapi tidak boleh menghilangkan makam-makam yang ada, baik untuk keperluan ini, untuk cagak beton, itu tidak boleh. Karena saya melihat ada makam yang hilang, kan tinggal tulang belulangnya. Yang kedua, ini makam Sunan Bonang telah banyak nisan-nisan Habib Ali yang jumlahnya cukup banyak. Ini tidak diperbolehkan. Mungkin Habib Alawi memasang nisan itu dengan harapan kedepannya akan merubah sejarah bahwa peran Habib Alawi, klan Alawi cukup besar dalam penyebaran. Padahal tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena pada masa zaman Belanda itu klan Alawi itu pro Belanda, kan di Belanda. Bukan hanya Utsman bin Yahya, tapi meninggalnya Habib Utsman bin Yahya itu justru semakin kuat. Klan-klan Ba'ali sering bertemu dengan para birokrat Belanda. Ini bisa dilihat dari foto-foto yang ada. Foto-foto zaman yang beredar dari sekelompok klan-klan Ba'alawi itu sering berdiskusi dengan pejabat-pejabat Belanda bagaimana bisa menundukkan pengaruh dari kiai-kiai kampung yang ada. Karena pada waktu itu kiai-kiai tidak berada di kota, tetapi di desa. Misalnya Kiai Hasyim Asy'ari di desa, kiai-kiai yang ada di daerah-daerah mayoritas tinggal di desa. Kiai Latif ayahnya Syekh Honaholil yang dari Jawa itu pindah ke Bangkalan. Mereka di desa. Yang ada di kota itu ya Kiai Ahmad Dahlan itu. Ini pemirsa yang saya hormati, perlu diketahui bahwa klan Ba'alawi ini, sekali lagi saya katakan bahwa mereka hanya di lingkungan kampung Arab yang memang disediakan oleh Belanda. Nah,
Kampung Arab ini yang di Tuban itu ya tidak jauh dari makam Sunan Bonang. Sama dengan Surabaya, tidak jauh dari makam Sunan Ampel. Tujuannya adalah untuk menutup sejarah bahwa klan Ba'alawi ini adalah memang ada kaitan dengan Sunan Ampel dan Sunan Bonang. Padahal tidak. Nah, bukti yang masih sekarang berjalan di makam Sunan Ampel, tiap hall itu masih dikuasai oleh klan Ba'alawi. Dan tahun kemarin Habib Taufik Assegaf itu datang bersama kelompoknya. Ini menunjukkan makam Ampel itu masih dikuasai oleh klan Ba'alawi. Oleh karena itu kedepannya ini harus dikuasai oleh para kiai-kiai pribumi dalam berbagai acara di sana. Sementara di makam Sunan Bonang ini kan mencoba menghapus sejarah para kiai yang menyebarkan agama Islam di Tuban, bahwa klan Ba'alawi ini merupakan orang yang ada kaitan langsung dengan Sunan Ampel, Sunan Bonang ya. Kalau di Tuban ya ada makam-makam nisan-nisan ini sebenarnya dalam program memutus tali hubungan para kiai kampung maupun kiai pesantren dengan Sunan Bonang. Dibuktikan dengan ada nisan-nisan itu, bahwa dengan demikian bahwa klan Ba'alawi ini punya kaitan dengan Sunan Bonang. Padahal ya tidak. Kenapa tidak? Sunan Bonang itu meninggalnya awal abad 15, dimakamkan di pinggir pantai Tuban. Sementara datangnya Habib Ba'alawi pada masa abad 1888, abad ke 1835 pasca perang di Bodkor. Kemudian pada tahun 1930 mereka sebagian pindah dari Betawi ke Kudus, kemudian ke Tuban ini. Selain di Pengal. Nah, yang cukup kuat ini saat ini ya di Tuban juga. Di Tuban ini ya itu tadi saya katakan mencoba untuk menutup sejarah Sunan Bonang dengan para kiai-kiai. Nah, dengan adanya makam yang bertuliskan nisan itu, nisan yang baru itu kan harapan oleh Mbak Ali bahwa makam Sunan Bonang adalah milik klan Ba'alawi. Ini sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus bicara. Yang kedua harus tindakan. Dan nisan-nisan itu harus dikembalikan kepada nisan yang dulu sebelum datangnya COVID. Karena COVID, pasca COVID, nisan itu sudah bermunculan dengan nama klan Ba'alawi. Pemirsa, inilah pentingnya belajar sejarah, pentingnya menyampaikan kebenaran sejarah agar sejarah tidak hanya dibelokkan saja, tetapi jangan sampai nisan-nisan makam-makam itu dibelokkan. Mengingat klan Ba'alawi telah melakukan
pembelokan sejarah nasional, sejarah NU. Terus yang kedua, merubah makam dari bentuk aslinya, misalnya makam Ampel, walaupun nisannya tetap ada. Kemudian merubah makam Sunan Muria dengan mengambil nisannya yang asli. Selanjutnya merubah bentuk makam Sultan Agung bersama Sultan Fatah, ya, bukan Sultan Agung, tapi Sultan Fatah ini makamnya dirubah. Bentuknya juga, nisannya juga disembunyikan. Jadi nisan itu dalam bentuk nisan Ba'alawi. Ini merupakan upaya untuk merubah bentuk makam, sehingga kedepannya 50 tahun akan datang itu bahwa diklaim Sultan Fatah adalah dari Ba'alawi. Karena batas sejarah ini, kebenaran sejarah ini baru disahkan kalau sudah usianya 50 tahun. Nah, kita harus waspada mengenai sejarah, karena ini menyangkut sejarah perkembangan masyarakat Muslim. Dan saya menulis buku ini. Saya memiliki penerbit Menara Madinah dengan menulis buku sejarah Islam. Kita luruskan sejarah ini sehingga generasi akan datang tetap terjaga dan tercerahkan, serta tidak dibohongi oleh klan Ba'alawi yang mencoba memadamkan api penyebaran Islam di Jawa dan di Indonesia pada umumnya. Sekali lagi, saya selaku umat Islam dan sejarawan terpanggil untuk menyampaikan dan menerbitkan buku-buku sejarah para wali, sejarah para kiai. Oleh karena itu, PWLS dari pusat hingga ranting hendaknya suka membaca tentang sejarah para wali songo dan para kiai, karena dengan membaca akan mengetahui sejarahnya, sehingga tidak mudah untuk dibelokkan sejarahnya, tidak mudah dirubah makamnya, dan tidak mudah dicuri, dihilangkan nisannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.